Gustav tahu. Kedua kakak kembar dari Nana alias Baby Lee segera bertindak. Mereka mencari tahu siapakah pemilik dari cafe hits yang ada di Lembang serta siapa pemilik dari villa yang dimaksud oleh Emma Watson kemarin. Karena mereka sudah terbiasa untuk melakukan pencarian serta memiliki orang-orang yang benar-benar mumpuni dalam bidang teknologi, maka dengan segera mereka sedang mendapatkan data-data dari Gustav Alexandro Dimitri. Kedua kakak kembar dari Nana itu memang sengaja tidak memberitahukan hal ini terlebih dahulu kepada ayah Valen, karena mereka tahu apa yang terjadi ketika mereka mengatakan yang sebenarnya kepada ayah Valen. Terkadang ayah Valen terlalu membela adik perempuan satu-satunya itu dan akan lebih menyalahkan kepada Gustav. Itu sudah diketahui oleh kakak kembar dari Nana. Oleh karena itu mereka tidak mau mengatakan terlebih dahulu kepada ayah Valen dan mereka lebih baik mengatakan kepada ayah Valen kalau semuanya sudah beres. Mengetahui jati diri dari Gustav Alexandro Dimitri, kedua kakak kembar dari Nana ini menjadi heran, apakah Gustav tidak meneliti terlebih dahulu data-data pribadi dari adik perempuannya itu. Bukankah pemimpin perusahaan semacam Gustav Alexandro Dimitri sangat memegang teguh pada sebuah prinsip bahwa mereka akan selalu meneliti latar belakang dari semua pekerja yang mendaftar kerja di tempat mereka? Memang kedua kakak kembar dari Nana ini belum mendapatkan informasi secara detail dari Emma Watson bahwa nama adik perempuannya itu sudah berubah menjadi Nana Yondra. Karena kalau menurut sepengetahuan dari kakak kembar Nana, Wilhelmina Calyondra Weston cukup terkenal di kalangan pengusaha-pengusaha kelas atas. Mustahil rasanya kalau Gustav tidak mengetahui tentang Wilhelmina Calyondra Weston. Lios, kamu melihat ada yang janggal dari kasus ini ga? Kata Liam dengan mencubiti bibirnya tanda dia sedang berpikir. Sedangkan adik kembarnya hanya menatap datar wajah kakak kembarnya ini. Namanya juga seorang kembar, pasti apa yang dipikirkan oleh kakak kembarnya tentu itulah juga yang dipikirkan oleh adiknya. Baby Lee bukannya cukup terkenal ya karena dengan kecantikannya dan juga kepolosan dirinya seringkali kan dia suka upload-upload di sosial media. Bahkan pengikutnya juga banyak, tapi kenapa Gustav malah tidak mengenali dirinya? Ada dua kemungkinan Kak. Bisa jadi Gustav tidak tahu atau memang tidak mengenal Baby Lee, dan kemungkinan kedua adalah adik kita itu menyamar menggunakan nama lain, dan menggunakan identitas lain. Kata Lios menganalisa. Kita belum menanyakan secara detail dengan Emma Watson. Apakah adik perempuan kita itu melakukan pengubahan dalam identitas pribadinya? Karena bagiku sangat tidak mungkin sebuah clubhouse seperti Cafe Hits mau menerima keluarga Weston sebagai pekerja di tempatnya. Kurasa kita harus kembali menindas si Emma agar dia mau mengakuinya. Kata Lios dengan tawa seringai yang menyeramkan. Liam menatap adik kembarnya dengan tatapan datar. Jangan bilang kamu menyukai Emma dan ingin mempermainkan dirinya. Tanya Liam dengan nada kesal. Liam dan Lios adalah kembar dengan kepribadian yang berbeda. Liam tidak suka berkencan, sedangkan Lios suka berkencan tapi tidak pernah serius dalam menjalin hubungan. Kakak, tenang, gak usah ngegas gitu. Fokus pada pencarian terhadap adik kita saja. Oke. Kata Lios yang santai membuat Liam mendengus dengan kasar. Jangan macam-macam. Kalau kamu gak mau kena sunat sama ibu untuk yang kedua kali. Peringat Liam dengan tegas. Dia tahu habit dari ibunya yang tidak suka kalau ada yang mempermainkan wanita. Liam langsung menelepon Emma kembali. Untuk mendapatkan data-data yang komplit tentang perubahan identitas dari adik perempuannya itu, sementara Liosanya menguping pembicaraan antara kakaknya dan juga Emma. Ternyata benar. Nama adiknya sekarang adalah Nana Yondra. Liam tahu itu pasti diambil dari nama Wilhelmina Calyondra. Yos, adikmu sekarang ganti nama. Nana Yondra. Kata Liam dengan raut wajah kelam. Dia lagi memutuskan harus bagaimanakah langkahnya kini.
Aku pikir lebih baik kamu langsung menghubungi Gustaf supaya kita bisa mendapatkan si Nana ini dengan lebih cepat. Kata Lios dengan santai. Kakak kembarnya menatap adiknya itu dengan pandangan yang tidak bisa terbaca karena ia masih memikirkan dan menimbang apa yang harus dia lakukan sehingga semuanya tidak ada yang tersakiti. Baiklah, kita coba menemui Gustaf ini. Dasar adik perempuan satu-satunya yang menyebalkan. Kata Liam dengan wajah kesal. Gustaf sendiri sedang kebingungan karena Ken mengabarkan sebuah berita yang membuatnya jadi kalang kabut. Bagaimana tidak? Pas Ken mencari data Nana dan fotonya di sebuah base underground site yang salah satu pendirinya adalah Tuan Wong, Ken mendapati bahwa wajah Nana ini sama dengan wajah Wilhelmina Calyondra Westron yang hilang melarikan diri 2 hari yang lalu. Baby Lee ini melarikan diri dari rumahnya bersama dengan orang yang diketahui melalui CCTV jalan menggunakan mobil yang sama persis dengan mobil yang dimiliki oleh sahabat Nana, waktu terlibat kecelakaan di Lembang beberapa waktu yang lalu. Waktunya pun persis sama seperti saat pertama kali mobil sahabat dari mana itu ketabrak di Lembang lalu mereka melamar di cafe hits di Lembang dan saat ini menjadi di asisten pribadi dari Gustaf. Jadi menurut kamu dia itu adalah Wilhelmina Calyondra Weston. Anak perempuan satu-satunya dari keluarga Weston. Kata-kata Gustaf dengan tatapan tak percaya kepada asisten pribadinya. Tepat sekali Tuan Muda. Saya juga sudah mengecek ke media sosial miliknya secara pribadi dan mendapati bahwa wajah Wilhelmina Calyondra Weston yang ada di sana, sama persis dengan Nana Yondra yang sudah menjadi asisten pribadi Tuan Muda Gustaf di rumah besar saat ini. Kata Ken dengan nada datar tapi dengan tatapan senang seperti dia sudah menemukan harta karun yang terpendam lama dan ia sudah temukan. Kenapa? Gustaf otomatis curiga dengan wajah asisten pribadinya yang tampak tersenyum di dalam kesusahannya. Ini pasti karena asisten pribadinya merancangkan sesuatu yang buruk di belakangnya. Tuan Muda, bukankah dulu Tuan Muda kepingin membalas dendam kepada keluarga Weston? Gila. Kakek kan sudah bilang kalau kita tidak boleh membalas dendam kepada keluarga Weston karena ayah Billy adalah ayah angkatku, bukankah begitu? Tapi kelihatannya Tuan Muda menyukai Nana kan? Tanya Ken lagi sambil senyum-senyum. Gustaf semakin tak mengerti dengan jalan pikiran dari asisten pribadinya itu. Jadi Gustaf hanya diam menatap datar kepada asistennya. Kalau memang Tuan Muda sudah tidak dendam lagi dengan keluarga Weston maka marilah kita membuka jalan agar bisa menjalin hubungan kerjasama dan bisnis dengan keluarga Weston itu. Lanjutkan dengan tatapan yang masih belum bisa terbaca oleh Gustaf sebetulnya maunya dari asisten pribadinya nih apa. Lalu maksudnya, kita berikan info berharga ini kepada keluarga Weston bahwa ternyata anak perempuan satu-satunya itu sedang bersembunyi di tempat kita. Dan karena kita memang tidak tahu menahu tentang hal ini maka kita hanya menerima si Nana tanpa menyelidiki latar belakangnya lebih lanjut. Apalagi si Nana berbohong serta memalsukan identitasnya. Namun setelah kita mengetahui latar belakangnya lebih lanjut kita akan menyerahkan kembali anak perempuannya itu supaya kita tidak menghadapi masalah bahkan kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Weston terutama kepada Valendra Weston. Gimana saran saya, Tuan Muda? Tanya asistennya itu sambil menaik turunkan alisnya tanda dia sedikit menggoda Tuan Mudanya. Apa? Pertemuan Valen vs Gustaf. Apa? Teriak Gustaf dengan nada keras. Kita berikan info berharga ini kepada keluarga Weston bahwa ternyata anak perempuan satu-satunya itu sedang bersembunyi di tempat kita. Dan karena kita memang tidak tahu menahu tentang hal ini maka kita hanya menerima si Nana tanpa menyelidiki latar belakangnya lebih lanjut, apalagi si Nana berbohong serta memalsukan identitasnya.
Namun setelah kita mengetahui latar belakangnya lebih lanjut, kita akan menyerahkan kembali anak perempuannya itu supaya kita tidak menghadapi masalah, bahkan kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Weston, terutama kepada Valendra Weston. Gimana saran saya, Tuan Muda? Aku bukannya tuli, sehingga kamu harus mengulang semua perkataanmu tadi kepadaku. Aku hanya ingin menanyakan kepadamu, apakah kamu itu sudah berpikir sebelum berkata-kata? Mana mungkin aku memanfaatkan situasi dan kondisi yang begitu rumit seperti ini untuk mendapatkan simpati dari Tuan Valendra? Kata Gustaf sambil merajuk. Ingin rasanya dia menjewer telinga asisten pribadinya itu. Bagaimana bisa asisten pribadinya ini memanfaatkan momen yang rumit untuk menjebloskan Nana alias Wilhelmina Calyondra Weston kepada ayahnya, sekalipun Gustaf selama ini memiliki pikiran yang jahil kepada Nana, namun dia juga tidak tega kalau sampai Nana dimarahi atau dihukum oleh ayahnya. Tentu saya sudah memikirkannya dengan baik-baik, kalau bukan kita langsung mengatakannya pada Tuan Weston, dan seandainya Tuan Valendra Weston mengetahui bahwa anak perempuan satu-satunya yang paling disayangi malah ada di sini tanpa Tuan Gustaf memberitahukan kepada keluarga Weston, tentunya nanti akan menjadi lebih buruk lagi buat Nana dan juga buat Tuan Gustaf sendiri. Bukankah benar yang saya pikirkan? Tanya Ken dengan suara sombong. Ia tahu kalau bosnya bukan orang yang bodoh, jadi pasti dia mengerti kalau apa yang dikatakan oleh asisten pribadinya itu sangatlah tepat. Ia sudah memegang mandat dari kakeknya kalau tidak boleh mengganggu keluarga Weston. Jadi kalau seandainya Nana ketahuan bersembunyi di tempat Gustaf, maka keluarga Weston akan berperang dengan keluarga Dimitri. Lalu aku harus bagaimana? Lakukan apa yang aku katakan, kata Ken dengan suara tegas. Kasihan Nana, Ken. Wilhelmina Calyondra Weston alias Baby Lee, Tuan Muda. Ingat Tuan Muda, jangan hanya memikirkan yang sesaat saja. Kita juga harus memikirkan jangka panjangnya. Coba Tuan Muda pikir kalau seandainya Nana ditemukan di sini tapi Tuan Muda belum ngomong dengan keluarga Weston. Apa yang akan terjadi? Peperangan. Jelaskan dengan nada tegas. Asisten pribadi dari Gustaf berusaha memperingatkan bahaya apabila Gustaf mengasihani Nana. Jadi menurutmu aku harus mengatakan kepada keluarga Weston bahwa anak perempuan satu-satunya ada di sini? Tanya Gustaf lagi untuk meyakinkan apa yang harus dia lakukan sekarang. Asisten pribadinya tidak menjawab apa-apa, hanya dia mengangguk-anggukan kepalanya, tanda itulah yang harus dilakukan oleh Gustaf sekarang. Kemudian Gustaf menyuruh asisten pribadinya itu untuk mencarikan nomor telepon pribadi milik Tuan Valen agar dirinya bisa segera menghubungi keluarga Weston untuk memberitahukan tentang apa yang sudah terjadi saat ini. Maaf Tuan Muda, ini nomor ponsel pribadi milik Tuan Valen yang saya dapatkan dari underground tempat iklan kehilangan itu dikeluarkan, kata asisten pribadinya sambil menyodorkan nomor ponsel yang sudah ia simpan di telepon pribadi milik Tuan Mudanya itu. Kamu pencetkan aja sekarang, jadi aku bisa langsung menghubungi Tuan Valen untuk memberitahukan kepada Tuan Valen tentang anak perempuannya yang sedang berada di tempat ini, kata Gustaf sambil memejamkan matanya dan memijit keningnya yang sebenarnya tidak pusing. Di sisi lain sebenarnya dia agak kasihan sama Nana yang harus mengakhiri pelariannya yang dilakukannya entah karena apa. Sebentar, jangan kamu hubungi dulu ayahnya Baby Lee, katanya mencoba memotong, namun ternyata panggilan yang dibuat oleh asisten pribadinya sudah tersambung kepada pemilik ponsel di seberang sana. Sudah terlanjur tersambung, Tuan Muda, kata Ken tanpa suara dan memberikan ponsel itu kepada Tuan Mudanya. Gustaf hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya tanda dia sedikit kesal kepada Ken, asisten pribadinya itu. Gercep sih. Tapi kan dia masih mengumpulkan nyali untuk berbicara dengan ayahnya Baby Lee. Selamat siang Tuan Valen. Saya dengar kamu tadi menyebut-nyebut Baby Lee,
apakah kamu mau memberitahukan di mana keberadaan Baby Lee kepada saya? Tanya suara di seberang sana dengan nada datar dan dingin. Dia tahu saat ini dia berbicara dengan Valen Weston yang dulunya pernah dia benci setengah mati, gara-gara hasutan dari ayah Billy. Walau ternyata ayah Billy itu bukanlah ayah kandungnya sendiri. Tuan Weston, saya emang mengetahui keberadaan anak perempuan Anda, yang melarikan diri, dan sangat kebetulan sekali saat ini berada di tempat saya. Kata Gustav dengan nada datar seperti biasanya. Hal ini membuat ayah Valen sedikit naik darah karena dia belum pernah diperlakukan seperti ini oleh orang lain seperti ini. Siapa sebenarnya Anda? Tanya ayah Valen dengan nada gusar. Dia kesal karena orang laki-laki yang berbicara di dalam telepon ini, bisa berkesan sok tahu terhadap permasalahan keluarganya terutama tentang kepergian anak perempuan satu-satunya itu dari rumah. Saya adalah Gustav Alexandro Dimitri, cucu dari Tuan Alexandro Noksa Dimitri, sebenarnya ingin memberitahukan kalau kemungkinan anak perempuan Anda ada di sini. Karena anak perempuan Tuan Valen kebetulan melamar menjadi pegawai di cafe hits milik saya yang berada di Lembang. Pada awalnya saya tidak mengetahui tentang identitas dari anak perempuan Tuan karena dirinya memasukkan identitas palsu dan memakai nama Nana Yondra saat melamar ke tempat ini. Namun saya menjadi sedikit curiga pada saat saya melihat gerak-gerik dan perilakunya yang berbeda dari wanita-wanita kebanyakan dalam kelas menengah ke bawah. Karena selain dia memakai identitas palsu dia juga mengatakan bahwa alasannya bekerja adalah supaya dia bisa membayar kontrakan karena dirinya adalah yatim piatu membutuhkan pekerjaan selain juga untuk mencari makan. Profil yang dituliskan Nana pada saat melamar di cafe hits Lembang. Karena profilnya sama sekali berbeda dengan orang-orang di kalangan menengah ke bawah yang membutuhkan makan seperti yang diceritakan tadi, maka kami dari pihak manajemen Dimitri mencoba mencari tahu tentang latar belakang dari si Nana ini, namun jelas kami tidak menemukannya karena profil yang diberikan kepada kami itu semuanya palsu. Nah, kebetulan kami juga berhubungan dengan kelompok bawah tanah data busway setiap kami mencari identitas dan data seseorang. Maka kami mendapati bahwa foto profil yang disebarkan atas nama Wilhelmina Calyondra Weston, sama dengan foto profil Nana Yindra, namun dengan identitas yang berbeda. Dan setelah kami selidiki bahwa Wilhelmina Calyondra melarikan diri dari kediaman keluarga Weston, persis di tanggal yang sama dirinya melamar di cafe hits. Jadi Baby Lee di sana. Baiklah saya akan langsung menjemputnya ke sana. Potong ayah Valen dengan cepat. Tawaran Gustav. Jadi Baby Lee di sana. Baiklah saya akan langsung menjemputnya ke sana. Potong ayah Valen dengan cepat. Tapi, bahkan sebelum Gustav menyelesaikan perkataannya sambungan telepon itu sudah diputus sepihak membuat Gustav hanya bisa menatap ponselnya dengan tatapan kesal. Ken, asisten pribadi Gustav hanya bisa mengulum senyumnya karena ternyata hari ini dia melihat bahwa ayah Valen jauh lebih ganas dibandingkan Gustav sendiri. Ken, kita pulang sekarang. Aku takut nanti Nana akan diapa-apain sama ayahnya itu. Bagaimanapun anak sudah membuat ayahnya menjadi kesal. Kata Gustav yang khawatir dengan kondisi Nana. Padahal kalau seandainya Gustav tidak mengizinkan Tuan Valen untuk masuk ke dalam rumah besarnya tentunya Tuan Valen tidak akan bisa masuk ke dalam rumahnya kan. Sebenarnya mungkin Gustav hanya rindu melihat Nana saja. Baiklah Tuan saya akan segera mempersiapkan mobil sehingga Tuan bisa segera pulang ke rumah besar. Kata asisten pribadinya itu sambil segera berlalu dari ruangan kantor di mana saat ini dirinya dan juga tuan muda Gustav berada. Gustav segera melihat CCTV di mana saat ini Nana berada. Ternyata Nana masih ada di dalam kamar pribadi miliknya, bahkan saat ini mungkin karena tidak ada pekerjaan apa-apa yang harus dilakukan selama di kamar pribadi miliknya maka Nana berguling-guling ke sana kemari di kasur besar milik Gustav itu.
Perilaku kekanak-kanakan yang ditunjukkan oleh Nana, walaupun Nana tidak tahu bahwa dirinya saat ini masih dalam pengawasan dari Gustaf, membuat tuan muda yang biasanya dingin dan datar itu terlihat mengeluarkan senyumnya yang tipis, tanda bahwa sebenarnya dia sangat terhibur dengan apa yang dilakukan oleh Nana. Tapi setelah dia mengingat kembali bahwa ayahnya Nana akan menjemput Nana pulang, seakan ada lubang yang menganga di dalam hatinya yang membuatnya merasa kesepian. Kehadiran Nana selama 2 hari ini sungguh membuat dirinya menjadi bahagia. Kesedihan akibat kehilangan kakek Dimitri pun sirna saat melihat kelucuan serta bantahan-bantahan yang diberikan Nana saat merasa bahwa tuan muda Gustaf memberikan perintah yang aneh-aneh. Gustaf bergegas turun ke bawah dan segera masuk ke dalam mobilnya yang sudah disiapkan oleh asisten pribadinya di lobi pintu kantornya. Mereka bergegas pulang ke rumah besar karena ingin menyambut ayah Valen yang hendak mengambil Nana di rumah Gustaf. Namun apakah nantinya dia akan tega menyerahkan Nana kepada Tuan Valen? Sementara itu Nana sudah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Gustaf yang sudah diberitahukan kepada kepala pelayan yang ada di rumah besar milik Gustaf itu. Nana sudah mempersiapkan uang yang akan ditransfer sebagai ganti rugi kontrak kerja yang sudah ditandatangani bersama Gustaf. Dirinya tidak mau lagi mengambil resiko akan kemarahan ayahnya yang lebih lagi kalau sampai dia menunda kepulangannya ini. Wajah Nana benar-benar sudah lesu, karena dia harus mengakhiri pelariannya sampai di sini. Dia merasa sia-sia sudah apa yang sudah dia lakukan, sampai dia getol menabung dan menyisihkan uang yang agar dirinya bisa menikmati kebebasan keluar dari sangkar emas yang diberikan ayah Valen kepadanya. Karena pada akhirnya dia harus rela menyerahkan uang yang sudah ditabungnya itu sebagai ganti rugi kontrak kerja yang sudah dibuat oleh Tuan Gustaf. Semua baju-baju miliknya udah dipersiapkan, toh dirinya tidak membawa baju banyak di dalam tasnya. Jadi setelah dirinya menyerahkan uang kepada Tuan muda Gustaf, dia akan segera pergi untuk bisa pulang kembali ke rumah milik keluarga Weston. Kepala pelayan sudah memberitahukan bahwa Tuan muda Gustaf sampai di depan rumah, jadi Nana harus segera bersiap untuk menyambut kedatangan dari Tuan muda tersebut. Nana memang sudah siap dengan barang bawaannya dan juga uang yang akan segera dia transfer kepada Tuan muda Gustaf sehingga setelah dia melakukan transaksi itu dia akan segera bisa keluar dari rumah besar milik Tuan muda Gustaf. Dia bergegas turun untuk menyambut Tuan muda Gustaf di teras depan rumah. Sambil menunggu Gustaf, tiba-tiba Nana merasa gugup sehingga tanpa sadar dia memilih baju miliknya sehingga kusut. Gustaf yang sudah datang pun menatap Nana yang seperti sudah tahu bahwa ayahnya akan datang karena baju yang dipakainya bukan lagi baju yang diberikan olehnya sebagai asisten pribadi di rumah besar ini. Tetapi Gustaf memilih untuk diam lalu masuk ke dalam ruang keluarga dan menghempaskan tubuhnya yang kelelahan di sofa besar di ruang keluarga itu. Nana yang mengikuti Tuan muda Gustaf itu ingin segera memberikan uang kompensasi pembatalan kontrak kerja antara dirinya dan juga Tuan muda Gustaf serta bisa cepat meninggalkan tempat itu. Tuan izinkan saya untuk berbicara kepada Tuan saat ini. Katanya kepada Gustaf yang hanya melirik dirinya saja tanpa berkata apa-apa. Nana merasa bahwa itu adalah tanda bahwa Gustaf menyetujui dirinya berbicara kepada Gustaf. Saya hendak berhenti bekerja dan saat ini saya akan membayar semua denda atau penalti kontrak kerja yang sudah saya tanda tangani bersama dengan Tuan muda. Kata Nana sambil melirik ke arah ekspresi Gustaf yang hanya datar dan dingin saja. Bagaimana kamu bisa membayar denda yang begitu besar? Kan katanya kamu orang miskin yang gak punya duit. Jangan-jangan kamu merampok di kamar pribadi saya tadi dan menyerahkan uangnya itu untuk membayar kebebasan kamu. Tanya Gustaf dengan sengaja menindas Nana karena dia ingin mengetahui kejujuran langsung dari bibir seksi milik Nana itu dan bukan mengetahui dari orang lain. Karena sejujurnya Gustaf pun tidak rela kalau Nana pergi dari hadapannya saat ini.
Dia sangat percaya bahwa denda penalti itu dapat dengan mudah dibayar oleh Nana maupun oleh keluarganya. Dia hanya ingin kejujuran yang keluar dari mulut wanita yang sudah membuat hatinya nyaman. Bukan. Saya tidak mencuri. Saya hanya harus melakukan ini supaya ayah saya tidak akan mengejar Tuan Gustav. Jadi sebenarnya saya ini melarikan diri dari rumah karena saya bosan dikurung di rumah melulu. Keluarga saya adalah keluarga Weston. Tadinya saya ingin bisa keluar negeri sendirian tapi ternyata saya tetap tidak bisa keluar negeri karena saya memakai identitas palsu, oleh karena itu saya pasti akan cepat ketahuan. Jadi saya terpaksa bekerja di Cafe Hits Lembang. Rencananya setelah keadaan mereda, saya akan berangkat bersenang-senang, tapi apa daya malah sekarang saya terperangkap di sangkar lain yang lebih menyedihkan statusnya. Saya cemas dengan tuan muda, karena kedua kakak saya pun sudah mengetahui jejak saya ada di sini. Saya tidak ingin lebih merepotkan dan membuat tuan susah, maka saya harus segera melarikan diri dari tempat ini dan pulang, dan kemudian pasrah untuk tinggal di dalam rumah penjara emas itu lagi karena ayah saya pasti tidak akan mau melepaskan saya lagi setelah ini dan saya akan terkurung selamanya di rumah. Jelas Nana dengan mata yang berkaca-kaca membuat Gustav hatinya semakin teremas melihat kenyataan tersebut. Gustav tidak tega melihat awan mendung yang menggelayuti wajah cantik milik Nana itu. Entah bagaimana ceritanya kemudian Gustav memberikan penawaran konyol kepada Nana untuk menolong Nana keluar dari sangkar emas milik ayah Valen. Kalau memang benar apa yang kamu katakan tadi, saya bersedia menolong kamu dengan beberapa syarat. Tapi saya pastikan kalau kamu akan bisa keluar dari sangkar emas Tuan Valendra Weston,